Halo Rek, yo apa kabar Re? Kembali lagi di Sinema 22. Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film berjudul Cop Shop yang dirilis pada tahun 2021. Bercerita tentang pertarungan antara pembunuh bayaran, polisi, dan seorang penipu. Pembunuh bayaran ini rela masuk ke penjara demi membunuh targetnya. Yowes, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, di sebuah kantor konsultan kelas atas yang biasa bekerja sama dengan orang-orang yang cukup berpengaruh. Kantor tersebut dipimpin oleh seseorang bernama Teddy. Ia merupakan penipu kelas kakap. Dia membawa aset berharga dari kliennya, yang membuat dirinya menjadi buronan pembunuh bayaran dan petugas korup yang dibayar oleh kliennya dengan bayaran tinggi. Sadar jika hidupnya dalam bahaya, Teddy menyerahkan diri ke polisi agar hidupnya lebih tenang. Namun sayang, dia malah ditangkap oleh petugas korup untuk dihabisi. Beruntung ada agen FBI yang juga memburu Teddy. Di sana terjadi baku tembak antara FBI dan polisi korup. Karena kedua belah pihak teralihkan, Teddy pun segera kabur. Setelah berkendara cukup jauh, mobil Teddy mogok dan ia melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki untuk menemukan polisi. Sampai di depan kasino, ada seorang polisi bernama Valerie yang sedang melerai kerusuhan. Teddy pun tanpa basa-basi langsung menonjok Valerie dan membiarkan dirinya tertangkap dengan mudah. Di kejauhan terlihat seseorang yang mengamati Teddy. Teddy pun akhirnya dibawa ke kantor polisi dan ditahan. Di tempat lain, dua polisi sedang memeriksa mobil Teddy. Tapi tiba-tiba ada mobil yang hampir menabrak mereka berdua. Kedua polisi tersebut segera mengamankan drivernya, yang ternyata ia mabuk berat. Pria tersebut dibawa ke kantor polisi. Saat dicek, ia tidak memiliki identitas dan hanya ditemukan alat insulin di jaketnya. Pria tersebut pun dimasukkan ke satu sel bersama orang mabuk juga. Setelah polisi pergi, Teddy akhirnya sadar jika pria di depannya adalah pembunuh bayaran bernama Bob Vidic. Vidic yang sudah profesional sebagai pembunuh bayaran rela masuk penjara untuk menuntaskan tugasnya, yaitu membunuh Teddy. Dirasa kematian sudah ada di depan mata, Teddy mencoba negosiasi dengan cara memberi upah 2 kali lipat dari bayarannya agar Vidic tidak membunuhnya. Tapi Vidic tetap tidak menerima tawaran tersebut dan tetap pada tujuannya, yaitu membunuh Teddy. Pria yang satu sel dengan Vidic akhirnya bangun. Bangun-bangun dia malah mengolok-olok Vidic tentang penampilannya, tapi Vidic menghiraukannya. Teddy memperingatkan pria tersebut agar tidak mencari gara-gara dengan Vidic, karena pria itu tidak tahu Vidic adalah pembunuh yang kejam. Jam Vidic menunjukkan jam 12 tengah malam. Alat insulin Vidic tiba-tiba mengeluarkan asap yang membuat alarm kebakaran menyala. Di waktu bersamaan, Vidic langsung menghajar habis-habisan teman satu selnya. Setelah melumpuhkannya, Vidic pura-pura panik memanggil petugas untuk menolong pria tersebut. Kemudian datanglah Sersan segera masuk ke sel untuk menolong pria tersebut. Teddy mencoba memperingatkan Sersan bahwa itu adalah jebakan. Dan benar saja, Vidic dengan cepat melumpuhkan Sersan. Vidic mengambil pistol milik Sersan dan Vidic langsung menembaki Teddy dengan brutal. Beruntung Teddy berhasil berlindung di bawah ranjang. Dengan kunci sel dari Sersan, Vidic berencana masuk ke sel Teddy. Tapi saat akan membuka pintu sel, tiba-tiba Valerie datang dan mengarahkan pistolnya ke Vidic. Karena kejadian ini, tangan Vidic diborgol di jeruji besi agar tidak bisa bergerak dengan bebas.
Sersan dan pria mabuk dibawa ke ruang medis. Pria mabuk mengalami kesulitan bernafas karena akibat serangan Vidic tenggorokannya sudah hancur. Valeri kemudian merobek saluran pernafasannya dan diberi sebuah pipa agar pria mabuk bisa bertahan sebelum ambulan datang. Let's just wait on the ambulance. Di bawah, petugas bernama Hooper terlihat menghubungi seseorang tentang Teddy yang dipenjarakan. Setelah mencari identitas Vidic, akhirnya petugas yang bernama Kimball tahu jika Vidic adalah seorang pembunuh bayaran. Dia segera melacak semua teman-teman Vidic sesama pembunuh bayaran. Kimball kemudian menemukan profil seorang pembunuh bayaran yang sangat sadis bernama Anthony. Lalu tak lama kemudian ada seorang kurir mengantarkan sebuah paket balon ulang tahun untuk Hooper. Setelah dia mati, Kimball menyadari jika kurir tersebut mirip dengan Anthony dan tiba-tiba ternyata itu benar, itu adalah Anthony. Tak lama setelah Kimball tewas, petugas ambulan datang untuk membawa pria mabuk. Tapi Anthony berpura-pura menjadi polisi dan menyuruh petugas menyelamatkan Kimball. Tanpa basa-basi, Anthony pun langsung membunuh kedua petugas tersebut. Salah satu petugas kemudian panik karena melihat Kimball dan dua petugas ambulan sudah tewas. Tapi Anthony lagi-lagi dengan santainya membunuh polisi tersebut. Mendengar suara tembakan, Valeri datang menolong Anthony. Tapi Anthony segera menembak Valeri dengan senjata bredet. Mendengar suara tembakan, Hooper langsung membunuh Sersan. Ternyata orang yang dihubungi oleh Hooper adalah Anthony. Dan mereka berdua bekerja sama untuk membunuh Teddy beserta menyingkirkan pesaing Anthony, yaitu Vidic. Hooper juga membunuh pria mabuk agar tidak ada saksi. Valeri masih dikejar oleh Anthony dan masih ditembaki. Beruntung ia masuk ke sel dengan kaca anti peluru. Dia juga mereset kata sandi pintu sel. Beruntung sebelum Anthony menembak, Valeri berhasil masuk ke ruang tahanan. Namun sayang, Valeri tertembak di perutnya. Jika itu dibiarkan, ia akan tewas kehabisan darah. Anthony pun bingung bagaimana cara untuk masuk, karena pintu tahanan terbuat dari baja serta kaca anti peluru. Vidic meminta Anthony untuk tidak membunuh Teddy, karena itu adalah targetnya. Jika tidak, ia akan membunuhnya. Tapi Anthony tidak peduli dan akan tetap membunuh Teddy. Karena itu adalah kontrak terbuka bagi siapapun. Hal itu membuat Vidic kesal. Kemudian Hooper datang meminta password pintu yang sudah diubah oleh Valeri. Dan ia bilang kalau ini semua sudah berakhir karena Sersan juga sudah mati. Valeri curiga kepada Hooper karena Hooper keceplosan mengatakan nama Vidic. Padahal saat ditangkap Vidic tidak ditemukan identitasnya. Dan hanya Kimball dan Valeri saja yang tahu nama Vidic. Valeri pun tidak memberikan Hooper password. Hooper dan Anthony tidak menyerah dan mencari segala cara agar bisa masuk. Setelah mengamati dena bangunan, mereka berdua memutuskan untuk menjebol tembok yang mengarah pas ke sel Teddy. Valeri yang terluka tidak bisa berbuat apa-apa. Teddy menyuruh Valeri untuk memberinya kunci sel agar ia bisa mengambil kotak medis. Namun Vidic melarangnya dan jangan percaya ke Teddy, karena Teddy adalah seorang penipu dan ia pasti tidak akan kembali. Vidic juga menyuruh Valeri untuk memberi kunci selnya ke dirinya dibanding Teddy, karena ia mempunyai skill membunuh untuk menghabisi Anthony dan Hooper. Awalnya Valeri ragu. Tapi karena tidak punya pilihan lain, Valeri lebih memilih memberi kunci selnya kepada Teddy dan memberinya sebuah pistol untuk jaga-jaga. Teddy berencana membunuh Anthony terlebih dahulu
Setelah itu, ia akan kembali untuk membunuh Vidic. Kemudian dua petugas barusan datang dari patroli. Mereka berdua kebingungan karena kantor yang sepi dan banyak selongsong peluru berserakan di mana-mana. Mereka berdua kemudian mendengar suara palu. Mereka berdua menanyakan apa yang dilakukan Hooper. Tidak mau ada masalah, Anthony langsung menghabisi kedua petugas tersebut. Ketika Hooper akan menghabisi rekannya yang masih hidup, tiba-tiba Teddy datang. Bukannya mengambil kotak medis, ia malah memburu Hooper dan Anthony. Karena panik, Hooper menjatuhkan tembaknya. Sadar jika Teddy berbohong, Vidic dengan pengalamannya berhasil melepas borgol dengan sangat mudah. Jika Valerie ingin hidup, ia harus memberi kunci selnya kepada Vidic. Akhirnya, Valerie memberikan kunci selnya ke Vidic. Di tempat lain, Teddy terlihat masih sibuk tembak-tembakan dengan Anthony dan Hooper. Ketika Hooper sedang sembunyi, tiba-tiba Vidic datang dan langsung menyiksanya dengan sangat keji. Anthony tidak sengaja menembak Hooper yang habis disiksa. Anthony pun mengeceknya. Saat teralihkan, tiba-tiba di belakang Anthony ada Vidic yang langsung menyerang. Vidic dengan mudah menghabisi Anthony tanpa perlawanan, karena Vidic jauh lebih unggul dan lebih berpengalaman. Saat menyiksa Anthony, tiba-tiba Teddy datang dari arah samping. Sebelum mereka berdua baiwan, Vidic menawarkan Teddy untuk membunuh Anthony terlebih dahulu untuk balas dendam. Karena Anthony sudah membunuh keluarga Teddy, dan Vidic akan kembali untuk baiwan dengannya. Teddy pun tanpa basa-basi langsung membunuh Anthony dengan brutal. Karena merasa semua sudah berakhir, Teddy membakar seluruh gedung untuk melarikan diri. Sebelum kabur, Teddy masih sempat-sempatnya makan dulu. Tanpa ia sadari, di belakang sudah ada Valerie yang kondisinya sudah membaik karena diobati oleh Vidic. Valerie sangat marah karena Teddy telah berbohong, padahal dia tertembak karena berusaha menolongnya. Merasa Valerie adalah ancaman, Teddy segera menyerangnya. Dan baku tembak pun terjadi antara Valerie dan Teddy. Dirasa api semakin membesar, Teddy mencoba melarikan diri. Tapi Valerie tidak menyerah dan berhasil melumpuhkan Teddy. Kali ini Valerie sangat marah dan benar-benar akan menghabisi Teddy. Tapi tiba-tiba Valerie ditembak oleh orang misterius. Yang jelas dia juga memburu Teddy. Saat Valerie akan dihabisi, beruntung Vidic datang dan menyelamatkan Valerie. Vidic tanpa basa-basi langsung membunuh Teddy dengan shotgun. Dan ia membiarkan Valerie hidup. Setelah itu, Vidic pun segera pergi dengan barang yang sudah diambil dari Teddy. Di akhir film, Valerie membajak mobil ambulans untuk menangkap Vidic. Dan Vidic melapor kalau dia telah berhasil membunuh Teddy. Dan film pun berakhir. Itulah guys, alur cerita film Cop Shop. Dari film ini kita mendapatkan pesan, yaitu janganlah kita mengambil barang milik orang lain, termasuk pulpen di kolong meja. Untuk kalian yang suka channel tentang alur cerita film, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video dari channel ini. Sekian dan sampai jumpa.